Shalom Love Church Family, selamat hari Minggu, selamat pagi. Mari kita satukan hati kita beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Kami masih bersama-sama, kami bisa beribadah Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan ada Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan, dan kami mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kami mau menari, kami mau bernyanyi buat Tuhan. Kiranya lewat pujian dan penyembahan kami Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Bapa Engkau urapi ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan sukacita. Angkat suaramu. Sekali lagi. Mari kita angkat sembah dan puji kita untuk Tuhan. Dia yang bertahta atas hidup kita. Dia yang selalu mengasihi kita. Melewati musim-musim hidupmu, Tuhan selalu ada. Gak ada yang perlu kita khawatirin, gak ada yang perlu saudara khawatirin. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersamamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa
setiamu Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari angkat suaramu, berikan Dia penyembahanmu, berikan Dia pujian. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya akan kuasa-Mu, Yesus. Selalu Engkau yang ku sembah. Ku sembah Engkau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau kekuatan di hidup kami. Oh Yesus, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan dengan segenap hatimu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu. Serah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Dan puji Tuhan juga kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam ibadah yang luar biasa. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan menyatakan kuasa-Mu kepada kami, dan kami bersyukur atas semua pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan sepanjang 1 minggu yang telah kami lewati. Hari ini kami beribadah kepadamu, beribadah kami ibadah yang menyukakan Tuhan, ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu.
Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami semua. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama tentu saya menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada Pastor Sipki dan hamba-hamba Tuhan Majelis GGP Love Church yang juga telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakannya buat kita semua. Judul perikop sebagai berikut: hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema khotbah saya hari ini yaitu kekristenan yang hampa. Apa artinya hampa, saudara-saudara? Hampa artinya tidak berisi. Hampa artinya tidak bermakna. Hampa artinya tidak bernilai. Hampa artinya tidak ada faedahnya. Tidak ada yang dapat diharapkan. Tidak ada buahnya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kekristenan yang hampa berarti bahwa orang Kristen yang tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Kekristenan hanya sekedar agama. Kekristenan hanya sekedar ada di identitas. Agama Kristen hanya sekedar karena dia Kristen sejak dari lahir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang hampa berarti bahwa orang Kristen tidak menjadi berkat. Menjadi orang Kristen tidak menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak menjadi berfaedah sama sekali bagi banyak orang. Tapi justru kekristenannya mendatangkan sebaliknya. Menjadi bahan olokan, menjadi bahan cemoohan, dan justru tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apa yang kita baca di Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 23 tadi merupakan khotbah Yesus di bukit. Dia menyampaikan kepada para pendengarnya tentang berawas-awas dengan orang-orang yang menyamar. Dikatakan nabi-nabi palsu. Mereka yang seperti domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala.
Mereka yang kelihatannya dari luar penampakan baik, bagus, tapi yang sebenarnya dari dalam mereka adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang sebenarnya adalah menghancurkan kekristenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah survei yang dilakukan oleh George Barna pada tahun 2016, dikeluarkan pada tanggal 25 Mei 2016. Dia mensurvei saudara, orang Kristen itu ada 66% menolak absolute moral truth atau menolak moral, kebenaran moral yang absolut. Dan menariknya 72% dari mereka adalah anak-anak muda yang berumur 18 sampai 25 tahun. Dan dari 66% ini saudara-saudara, ada 53% justru berasal dari kaum Injili. Orang-orang yang masih percaya Alkitab adalah firman Tuhan, tapi sebaliknya mereka menolak kebenaran absolut dari Alkitab. Ini menarik saudara-saudara. Jadi tidak sedikit orang Kristen yang tidak lagi mau ikut firman Tuhan, tidak lagi mau percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Mereka berbantah seolah-olah Alkitab tidak lagi relevan dengan zaman ini. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa Alkitab, firman Tuhan yang adalah firman Tuhan, dia tetap relevan, dia tetap mampu menjawab segala tantangan zaman sampai saat ini. Dan Alkitab adalah kebenaran yang kebenarannya tidak akan berubah. George Barna juga bersama dengan John MacArthur menyatakan dalam buku karya mereka, gereja sekarang adalah gereja yang menjadi sama seperti dunia. Itu juga diungkapkan oleh Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 2 yang memperingatkan hendaknya kita jangan menjadi sama serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita. Tapi kenyataannya gereja zaman sekarang adalah gereja yang sama seperti dengan dunia. John Stott menulis bahwa memang gereja menjadi luar biasa, banyak dan besar, namun banyak yang dangkal. Apa artinya dangkal? Banyak gereja hanya mau hal yang mendengarkan firman Tuhan yang enak, hanya mau dengar firman Tuhan tentang berkat. Tapi ketika bicara mengupas dosa, mengupas tentang keselamatan lain sebagainya, ajaran-ajaran dasar kekristenan, udah banyak yang menolak karena dianggap tidak relevan dengan zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang kita lihat gereja sekarang ini. Itulah sebabnya khotbah saya hari ini menyatakan tentang kekristenan yang hampa. Mudah-mudahan para pendengar di GGP Love Church, hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan khotbah hari ini, tidak pada posisi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengupas saudara-saudara. Ada 3 ciri tentang kekristenan yang hampa. Ciri-ciri, apa sih ciri-ciri dari kekristenan yang hampa? Yang kosong, yang tidak bernilai, yang tidak menghasilkan buah, yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat, yang tidak bisa dinikmati. Ciri-cirinya saudara, yang pertama, ayat yang ke-15 bunyinya seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ciri kekristenan yang hampa adalah jabatan tanpa panggilan. Jabatan tanpa panggilan, saya tidak hanya bicara tentang jabatan-jabatan struktural. Alkitab tidak hanya bicara tentang jabatan-jabatan struktural, saudara. Tapi kalau kita melihat bicara tentang jabatan, semua hamba Tuhan sebenarnya punya posisi. Semua orang Kristen punya posisi di gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang hampa adalah kekristenan yang ada jabatan, tapi sebenarnya dia nggak dipanggil. Sehingga mereka ini dikategorikan adalah nabi-nabi palsu,
atau bahkan domba-domba palsu. Tapi di dalamnya adalah serigala. Saudara dikasih oleh Tuhan, banyak sekali kita melihat sekarang hati-hati umat Tuhan terhadap hamba-hamba Tuhan, atau gereja-gereja yang saat ini sebenarnya kelihatannya bagus, tapi yang ditawarkan kepada jemaat itu, saudara-saudara, bukan firman Tuhan. Ada satu survei di Amerika, dari 601 senior pastor, hanya 51% yang memiliki biblical worldview, yang percaya Yesus itu tanpa dosa, yang percaya tentang eksistensi adanya setan, yang percaya bahwa kedaulatan Allah, yang percaya pada keselamatan hanya oleh karena anugerah, yang percaya pada tanggung jawab personal, tanggung jawab pribadi terhadap penginjilan. Itu yang disampaikan oleh George Barna dalam surveinya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, tidak sedikit sekarang hamba Tuhan atau gereja, saya katakan gereja-gereja hanya mementingkan penampilan luar, tapi tidak lagi sungguh-sungguh mengajarkan adanya keselamatan di dalam Yesus Kristus semata, adanya kedaulatan Allah, adanya tanggung jawab penginjilan. Tidak sedikit gereja yang tidak melaksanakan penginjilan, sudah nyaman dengan keadaannya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang hampa adalah kekristenan yang sekali lagi hanya punya posisi, tapi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bergerak sesuai dengan panggilan Tuhan. Dia tidak melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Dia melayani karena ikut-ikutan, ngikuti tren. Dia ke gereja karena ngikutin tren, saudara. Dan saya percaya, saudara, di antara kita saat ini yang mendengarkan firman Tuhan, mengerti betul mana gereja yang hanya sekedar melakukan tugas-tugas kegerejaan, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan adalah hampa. Tidak sedikit sekarang, saudara-saudara. Berapa waktu yang lalu, saudara-saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan di satu tempat di Jawa Barat, saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang dia melayani, saudara-saudara, jemaat. Kemudian dia menyatakan jemaatnya ini adalah jemaat yang asli dari pihak lain, kemudian dibaptis. Setiap satu orang dia minta bayaran berapa yang dibaptis. Ini saudara-saudara udah luar biasa sekali. Memperjualbelikan pelayanan, memperjualbelikan jemaat, memperjualbelikan jabatan. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, saudara, berawaslah kamu, berawaslah jemaat. Hati-hati dengan gereja model begini. Hati-hati dengan gereja yang kelihatannya baik, ternyata, saudara, Alkitab berkata mereka serigala berbulu domba, tetapi sesungguhnya juga mereka adalah serigala yang buas, yang siap menerkam umat Tuhan. Umat Tuhan harus cerdas melihat mana sebenarnya hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan, mana sebenarnya gereja yang sungguh-sungguh gereja, mana sebenarnya, saudara-saudara, pelayanan yang sungguh-sungguh pelayanan. Kalau Anda melihat ini yang sungguh-sungguh pelayanan, saudara, terus saudara untuk bertumbuh di situ, tertanam di situ, menghasilkan buah di situ, kemudian, saudara, disitulah Anda boleh melayani, berkorban, tenaga, pikiran, harta, lain sebagainya. Kekristenan yang hampa adalah kekristenan yang memiliki jabatan tapi tanpa panggilan. Yang kedua, saudara, ciri yang kedua, kekristenan yang hampa, saudara, yang kedua adalah melayani tanpa pertobatan. Ayat 16 sampai 19 jelas di sana dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik,
Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang di dalam api. Yang kedua, ciri kekristenan yang hampa adalah melayani tanpa pertobatan. Berapa waktu yang lalu, saudara, tahun 90-an, banyak hamba Tuhan hebat. Ada James Swagger, James Baker, Jim Swagger dan James Baker. Ada namanya juga Ted Hager. Saudara-saudara, mereka melayani luar biasa. Mereka terkenal dari gereja yang besar. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi dengan hamba-hamba Tuhan ini? Ted Hager jatuh ke dalam dosa zina, perkawinan dengan sejenis. Tahun 97 itu di Amerika luar biasa. Jim Swagger juga jatuh dalam dosa perzinahan. Mereka orang hebat. Pada suatu saat, saudara-saudara, ada seorang hamba Tuhan di Amerika diundang khotbah KKR. Sebelum KKR, dia bersama tim satu tempat, saudara. Dia nginap di hotel. Ternyata di hotel dia menyewa seorang pelacur. Ketika WL mengetuk pintu hotel kamar di mana dia menginap, WL ini melihat ada seorang wanita di situ bersama sang pendeta. Dan apa yang terjadi, saudara? WL ini ingin pulang, tapi Tuhan berkata, "Gak usah, kamu tetap pelayanan." Pada waktu ibadah KKR, saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat karena hasil dari khotbah pendeta ini. Saudara, khotbah dari pendeta ini luar biasa. Banyak orang datang kepada Yesus, banyak orang disembuhkan, banyak terjadi mujizat. Tapi yang terjadi adalah banyak yang gak tahu sebelum dia khotbah apa yang terjadi. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata keberhasilan dalam pelayanan tidak berbanding lurus dengan kehidupan karakter pribadi seseorang. Melayani tanpa pertobatan artinya apa, saudara? Kita tetap giat melayani, tapi sendirinya dia tidak bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia masih hidup di dalam dosanya. Dia masih hidup di dalam masa lalunya. Dia masih hidup di dalam kehidupan yang lama. Di dalam gereja-gereja, saudara-saudara, yang gereja-gereja Kristen yang hampa, saudara, kita melihat hilangnya Injil dalam gereja dan diganti dengan new psychology. Agama baru, motivator-motivator, bukan firman Tuhan yang disampaikan, bukan hasil dari penafsiran yang benar dari firman Tuhan, tapi yang terjadi adalah justru filsafat-filsafat dunia, psikologi dunia. Saudara, di dalam kekristenan ini, atau di dalam dunia ini, saudara, bagaimana cara kita mengenal diri kita? Kalau orang yang mengenal dirinya, ada tokoh filsuf namanya Socrates berkata, kalau engkau mau mengenal dirimu, maka engkau harus know yourself, atau kenali dirimu. Kalau engkau mengenal diri, maka engkau tahu apa yang kau lakukan. Kemudian yang kedua, ada dari pihak psikologi. Psikologi mengatakan kalau engkau mau mengenal dirimu, engkau harus berkata be yourself, jadilah dirimu sendiri. Jangan mau jadi orang lain. Jangan mau seperti orang lain. Be yourself, jadi dirimu sendiri. Agama, saudara, agama dunia mengatakan give yourself. Berikan dirimu sendiri buat agamamu. Bahkan kau rela mati buat agamamu.
Engkau rela menyerahkan semuanya buat agamamu. Bahkan engkau rela mati syahid buat agamamu. Tapi apa kata Yesus? Yesus berkata, deny yourself. Sangkali dirimu. Apa artinya menyangkali diri, saudara? Tingkatan yang lebih tinggi. Apa gunanya kita mengenal diri kalau nggak mampu menyangkali diri? Apa gunanya kita tidak menjadi seperti orang lain, menjadi diri sendiri tanpa kita menyangkal diri? Apa gunanya kita, saudara, memberikan semuanya tanpa kita menyangkali diri? Artinya apa menyangkali diri? Mengakui semua yang ada pada diri kita hanya kepunyaan Tuhan semata. Karena Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya Yesus berkata, sangkali dirimu. Hanya oleh karena anugerah saya bisa seperti ini. Hanya oleh karena kebaikan Tuhan saya bisa seperti ini. Hanya oleh kasih Tuhan saya diselamatkan. Agama-agama lain berkata untuk diselamatkan harus berikan dirimu, berikan hartamu, berikan semuanya. Psikologi mengatakan be yourself, jadilah dirimu sendiri. Apa gunanya jadi diri kita, bangga dengan diri kita? Para entertain mengatakan show yourself. Jadi tunjukkan kemampuanmu. Kamu punya bakat, kamu punya talenta, tunjukkan. Entertain menggugah kita seperti itu. Maka ada di televisi X Factor, Indonesian Idol, Indonesia Mencari Bakat, untuk menunjukkan kemampuan diri. Orang-orang seperti ini seringkali nggak sadar apa yang mereka punyai itu karena dari Tuhan. Anda yang ada mendengarkan firman Tuhan hari ini, Yesus ingin kita menyangkali diri. Apa yang ada padamu, atau apa yang kamu punya, kebisaan, talenta, karunia yang kamu punya, semuanya dari Tuhan, bukan karena kemampuanku. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian apa lagi yang terjadi, saudara? Hilangnya kekudusan gereja. Gereja kompromi. Gereja, saudara, tidak beda dengan perusahaan atau organisasi dunia. Itu yang ada. Ibadah yang sejati dalam gereja diganti dengan hanya sekedar hiburan, entertain. Tidak ada lagi kebenaran yang disampaikan. Itulah yang disebut dengan melayani tanpa pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan yang hampa artinya, yang kedua cirinya, melayani tanpa pertobatan. Yang ketiga, yang terakhir dari poin yang ingin saya sampaikan, ciri yang ketiga, saudara. Ciri yang ketiga tentang kekristenan yang hampa, ayat 21 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang ketiga yaitu pengakuan tanpa relasi. Mengaku sebagai orang Kristen, mengaku melayani Tuhan, pernah melakukan mujizat, pernah melayani di berbagai tempat, dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, pengakuan mereka tidak ada relasi sama sekali dengan Tuhan. Tidak memiliki relasi sama sekali dengan Tuhan. Yang ada hanya aktivitas-aktivitas. Yang ada hanya sekedar ibadah-ibadah tanpa kehadiran Tuhan di tengah ibadah. Ibadah, tidak ada kuasa ibadah sama sekali di dalam ibadah. Enggak ada relasi. Yesus menolak mereka. Kamu semua pembuat kejahatan. Tidak melakukan kehendak Bapa, yang dilakukan adalah ambisinya, yang dilakukan adalah keinginannya. Mengutip dari apa yang disampaikan oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia mengatakan bahwa kita hadir di dalam dunia ini, kita dihadirkan oleh Tuhan di dalam dunia ini bukan untuk mengerjakan tujuan-tujuan kita bagi Allah,
tapi kita mengerjakan tujuan-tujuan Allah. Itu penting, saudara-saudara. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh membuat rencana atau perencanaan. Ingat bahwa kita hadir di dalam dunia ini untuk menggenapi tujuan-tujuan Allah. Ketika kita, saudara-saudara, membagi dunia ini, saudara-saudara, ada 3 zaman. Zaman yang pertama, saudara-saudara, atau 4 zaman. Zaman yang pertama disebut dengan pra-modern. Pra-modern orang mengakui satu-satunya gereja memiliki kekuasaan tertinggi. Kemudian disebut dengan zaman modern, di mana pada waktu itu orang berkata bahwa penentu kebenaran itu pikiran. Itu disebut dengan oleh seorang filsuf namanya René Descartes. Dia berkata, cogito ergo sum. Aku adalah pikiranku, aku adalah rasioku, aku adalah akalku. Jadi kebenaran ditentukan oleh akal. Kalau nggak sesuai dengan rasio maka ditolak. Maka pada zaman itu Alkitab ditolak karena nggak sesuai menurut mereka dengan kebenaran. Tapi positifnya ketika rasio manusia dieksplor begitu rupa, ditemukan penemuan-penemuan baru. Ada mesin cetak, mesin uap, kemudian telepon, mobil, lain sebagainya. Karena rasio itu begitu luar biasa dieksplor. Tapi di sisi negatif yang lain, mereka menolak Alkitab sebagai kebenaran Allah. Mereka menolak otoritas kebenaran yang ada di Alkitab. Pada abad 19 sampai abad 20 awal atau perakhir, saudara, itu yang disebut dengan aku adalah perasaanku, aku adalah pengalamanku. Apa artinya? Sensus ergo sum. Sensus ergo sum itu apa artinya, saudara? Jadi ukuran kebenaran adalah pengalaman. Ukuran kebenaran adalah perasaan. Beragama juga ya pengalaman. Beragama ya paling utama perasaan. Gak peduli apa kata Alkitab. Pokoknya yang penting aku merasakan, yang penting aku ngalami. Alkitab misalnya berkata begini. Dia tolak karena yang penting perasaannya. Tapi yang lebih sadis lagi, saudara. Seorang profesor kebudayaan namanya Peter Minkle dari Columbia University. Dia berkata, akhir abad 20 sampai sekarang itu disebut dengan libido ergo sum. Aku adalah nafsuku. Aku adalah nafsuku apa? Orang beragama pun nafsu. Karena nafsunya pingin punya ini, pingin punya itu. Beragama yang dicari, saudara-saudara, nafsunya. Banyak orang pergi kemana-mana, bergereja, tapi saudara ingin memuaskan nafsunya. Nafsunya apa? Ingin lebih kaya, ingin lebih, pokoknya lebih lain sebagainya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita bukan cogito ergo sum, bukan sensus ergo sum, bukan libido ergo sum, tapi bagi kita adalah Christo ergo sum. Kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus. Itu penting bagi kita, saudara. Relasi pengakuan tanpa relasi artinya, saudara, di sini dikatakan ternyata Tuhan gak kenal. Melakukan mujizat, berdoa, melakukan pelayanan, bernubuat dan sebagainya. Tuhan berkata kamu pembuat kejahatan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata bahwa Dia yang memilih kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena aku yang memilih kamu, maka supaya relasi itu tetap ada. Pasal 15 dari Yohanes, Injil Yohanes mengatakan, hendaklah kita melekat, menempel pada pokok anggur yang benar. Karena kita ini ranting-rantingnya. Bangun relasi dengan Tuhan. Jangan hanya sekedar kita mengakui, jangan hanya kita mengucapkan, jangan hanya sekedar kita dengan mulut kita mengakui tentang Dia, tapi kita tidak pernah berrelasi dengan Tuhan. Kita tidak pernah membaca firman-Nya, kita tidak pernah membangun persekutuan dengan Dia dan sebagainya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan hari ini kepada kita. Gereja kita atau kita sendiri
kebalikan dari apa ciri-ciri kekristenan yang hampa. Kita bukan orang Kristen yang hampa, tapi kita orang Kristen yang sejati. Kita melayani karena ada panggilan Tuhan. Yang kedua, kita melayani karena kita sudah bertobat. Yang ketiga, kita mengakui dan kita menjalin relasi dengan Tuhan. Itu yang saya dapat sampaikan dari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau telah mengajar kami supaya kami tidak menjadi Kristen yang hampa. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami, supaya kekristenan kami sungguh kekristenan yang bermakna, yang bernilai, yang bermanfaat, yang berbuah lebat, dan dapat dinikmati oleh orang lain, yang memuliakan nama Tuhan, yang memberkati banyak orang. Tuhan, tolong supaya kami hidup sejalan dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan kehendak Tuhan. Berkati kami masing-masing. Kami sadar tanpa anugerah Tuhan, maka kami tidak akan mampu melakukan kekristenan kami dengan baik. Ayo berdoa, Tuhan berkati setiap jemaat. Bapa Sorgawi, sebagai hamba Tuhan, Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat yang hadir, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati mereka masing-masing Tuhan. Pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan hadir di rumah tangga mereka. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati setiap anak-anak mereka. Engkau memberkati setiap istri, suami, pekerjaan yang mereka lakukan. Dan yang terutama Yesus hadir mengikat persekutuan mereka. Yesus hadir menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Bapa Sorgawi, berkatilah setiap anak-anak-Mu. Berkati setiap rumah tangga. Yang berdoa buat hamba-hamba Tuhan di GGP Love Church. Hamba-hamba Tuhan yang melayani. Biar mereka sungguh-sungguh melayani Engkau dengan setia, dengan ketulusan, dengan berkat dari Tuhan. Berdoa ya Tuhan, para majelis, para hamba Tuhan. Tuhan tolong campur tangan, diberkati mereka semua. Bapa tolong supaya hamba-hamba-Mu melayani Tuhan dengan kesehatian, melayani Tuhan dengan kesatuan, melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, melayani Tuhan memberi dampak. Ayo berdoa Tuhan, Engkau berkati Bapak Sorgawi Pastor Sipki Priyatelna sebagai gembala di GGP Love Church. Tuhan berkati hidupnya. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan menaungi. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Kekuatan yang berlimpah dari Tuhan, yang melampaui segala akal, dikaruniakan kepada hamba-Mu. Banyak masalah yang dihadapi, banyak persoalan yang dihadapi. Tuhan, imannya kepada Tuhan tetap kuat dan teguh. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Hikmat Tuhan untuk memecahkan banyak masalah. Persoalan di dalam pelayanan, persoalan di pekerjaan, persoalan di yayasan aviasi berkat, dan persoalan-persoalan yang lain. Tuhan, kalau Engkau sudah menempatkan hamba-Mu, Engkau yang membekali, Engkau yang akan memberikan kekuatan. Setiap tim yang ada bersama dengan hamba-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa saat ini buat Ibu Eni yang dalam proses kesembuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa jamah. Tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada perkara yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kalau Engkau dapat menyembuhkan pada orang yang lumpuh, Engkau dapat membuat orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang mati bangkit, orang yang kusta ditahirkan. Pada hari ini sesuai dengan firman-Mu, kuasa Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Engkau dapat melakukan hal yang sama buat Ibu Eni. Engkau berkata sepatah kata saja sembuh, maka Ibu Eni sembuh sempurna. Bapa berkati, kuatkan imannya Ibu Eni, kuatkan iman anak-anaknya, kuatkan mereka Tuhan. Kami berdoa mereka sehati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Lewat kesembuhan Ibu Eni, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan ibadah kami hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu, karena kami percaya apa yang Tuhan lakukan bagi kami adalah yang terbaik. Saat ini kami akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, anugerah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita masuk dalam sorga yang mulia. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sukacita damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin.